Shalom jemaat Tuhan. Mari dalam salam pagi akhir pekan ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dia dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan haruslah kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian, engkau mendengarkan Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Allah yang tegas. Itulah yang kita temukan dari bacaan kita hari ini. Ia sangat keras kepada umat untuk menyuarakan kesetiaan pada dirinya. Ia sangat menjaga umatnya dari orang-orang yang sengaja menyesatkan mereka. Tuhan Allah tahu bahwa situasi itu sangat dekat dengan umatnya. Dan Tuhan ingin agar umatnya tidak tergoda untuk menyembah Allah lain. Tentu di masa kini, kita harus bisa menerapkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan secara hati-hati dan bijak. Tidak akan dibenarkan untuk menghilangkan nyawa seseorang demi alasan penyesatan. Tetapi mari kita hidupi dua prinsip yang tersirat dalam teks kita hari ini. Yang pertama adalah
Mari kita menanamkan hati yang setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun ada orang-orang yang dekat dengan kita, namun mengajak kita untuk berubah setia terhadap Tuhan, janganlah kita mengikutinya. Kesetiaan kepada Tuhan harus ditanamkan dengan dasar rasa syukur atas karya yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Seperti ketika Tuhan berulang kali mengingatkan akan karyanya bagi umat Israel, yaitu bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Jika kita tarik di masa kini, Tuhanlah yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa, bahkan memberi keselamatan hidup kekal oleh Yesus Kristus. Maka rasa syukur dan karya besar Allah itu harus selalu kita ingat, serta menjadi dasar kesetiaan kita kepadanya. Yang kedua, kita belajar, jauhilah segala kemungkinan yang membuat kita berubah setia terhadap Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk menghabisi seluruh kota di mana ada penyesat di sana, bahkan melarang umat Israel memiliki barang-barang yang ada di kota itu, ini mengingatkan kita pentingnya kita menjauhkan diri dari situasi, lokasi, bahkan orang-orang yang menyesatkan kita. Semua itu membuat kita rentan dan memberi kesempatan, sehingga muncul rasa ragu di hati kita. Maka sekarang, selalu sadari di mana diri kita berada. Berhati-hati terhadap semua yang memungkinkan membuat kita tersesat dan meninggalkan Tuhan. Tentu ini bukan mau membuat kita sebagai pribadi yang antisosial atau bersikap eksklusif. Tetapi kita perlu untuk terus sadar bahwa ada banyak hal di sekeliling kita yang bisa mencobai kita sehingga kita menjadi berubah setia terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami agar kami setia kepada Tuhan apapun situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan kami selalu menyadari keberadaan kami dalam berbagai situasi yang kami alami, sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan dan meninggalkan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.